Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru di area Provinsi Jawa Tengah, khususnya untuk tingkat SMK. Bisa kita perhatikan, ini adalah situs resmi pendaftaran peserta didik baru di Jawa Tengah, yaitu dengan alamat ppdb.jatengprof.go.id. Nah, untuk sementara situs ini belum bisa digunakan karena untuk pendaftaran peserta didik baru belum dibuka. Kalau kita lihat jadwalnya masih menunggu jadwalnya. Kita lihat dulu nih. Sehingga untuk pada tutorial atau percobaan pada kali ini kita akan menggunakan situs demo, ya, situs demo, yaitu ada di sini jateng.demo.siap-ppdb.com. ini hampir sama dengan yang fitur resmi tadi. Kita lihat ya. Nah, ini alamatnya jateng.demo.siap-ppdb.com, sedangkan di situs resminya tadi ada di ppdb.jatengprof.go.id. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk di situs demo ya, karena untuk situs resminya belum dibuka. Nah, seperti ini bisa kita lihat sendiri bahwa untuk tingkat SMK di sini ada dua jalur, yaitu jalur afirmasi dan jalur prestasi. Jalur afirmasi ini dikhususkan untuk peserta didik baru miskin, kakak miskin, atau untuk anak tenaga kesehatan yang menangani virus corona. Kemudian yang kedua adalah jalur prestasi. Ini digunakan untuk atau melalui jalur prestasi atau menggunakan nilai rapot, sehingga nanti harus mengentri nilai rapot. Oke, dari kedua jalur ini, agar kita bisa menggunakan atau mengikuti pendaftaran peserta didik baru, kita harus memiliki akun. Nih. Sehingga di sini kita harus membuat akun dulu. Di sini ada tombol kuning, yaitu ajuan akun. Silahkan diklik. Kemudian kita akan diminta untuk membuat akun dengan syarat pertama ini ada NIK, asal sekolah, jenis lulusan, tahun lulusan. Nah, di sini NIS ya, NISN adalah nomor induk siswa nasional yang pastinya teman-teman anak-anak SMP sudah memiliki semuanya. Kita tinggal memasukkannya saja. Kita untuk masa demo ini saya akan coba masukkan NIK asalan ya, asalan. Kita coba hanya untuk latihan saja, 10 digit kita masukkan. Tapi ketika nanti kamu mencoba, silahkan masukkan dengan NIS kamu sendiri, NIS kamu masing-masing. Ini saya masukkan 10 digit ya, 10 digit ya. Kemudian asal sekolahnya di mana, masuk dalam area Provinsi Jawa Tengah atau tidak. Apabila masuk dalam area Provinsi Jawa Tengah, berarti kita pilih dalam provinsi. Apabila di luar Provinsi Jawa Tengah, silahkan dipilih luar provinsi, seperti ini. Jadi kita nanti akan diminta untuk memilih provinsi asal sekolah kita, kemudian lulusan tahun berapa, seperti itu. Ini kita pilih dalam provinsi, jenis lulusannya adalah reguler atau paket A atau paket B atau SRB. Nah, saya pilih untuk reguler. Tahun lulusnya ya, untuk tahun lulus 2020 atau tahun lulus saat ini, berarti harus memasukkan data sesuai dengan SKL yang diterbitkan oleh SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, karena kelulusan untuk tingkat SMP belum muncul ya, saya membuat tutorial ini SKL belum diterbitkan, sehingga ini tidak bisa kita gunakan ya, datanya tidak akan ada. Nanti kalau sudah terbit SKL nya, secara otomatis data kamu akan tersimpan di
website ini atau di website PPDB Jateng ini, sehingga tidak perlu mengentri secara manual. Nah, sekali lagi karena ini datanya masih belum ada sehingga belum bisa digunakan. Makanya untuk sebagai tutorial saya menggunakan tahun lulus 2019 atau pada tahun lulus tahun lalu. Seperti ini. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masukkan kode keamanannya, yaitu 51 5134. Ya, kita klik lanjutkan. Yes. Setelah kita masukkan, di sini kita diminta untuk memilih sekolah lulusan. Nah, silahkan mencari sekolah lulusan kamu di mana. Nah, untuk mempercepat, silahkan diketikkan kecamatan dari sekolah kamu. Ini sebagai contoh, saya ketikkan Gantiwarno. Nah, secara otomatis sistem atau website akan mencari sekolah-sekolah di Kecamatan Gantiwarno. Jadi kalau apabila kamu lulusan dari Jogonalan, silahkan diketikkan Jogonalan. Lulusan Wedi, silahkan diketikkan Wedi, atau lulusan mana, silahkan diketikkan kecamatannya, sehingga nanti bisa dengan mudah mencari SMP atau sekolah lulusan kamu. Ini sebagai contoh, saya pilih di SMP Negeri 1 Gantiwarno. Kemudian kita memasukkan nama. Ini ya, nama saya, tidak perlu nama saya, jenis kelamin, kemudian NISN. Sekali lagi, silahkan dimasukkan NISN yang asli ya, yang asli ya, 10 digit. Oke, 10 digit sudah. Kemudian tempat lahir kamu ada di lahirnya di mana, silahkan dimasukkan. Selanjutnya adalah tanggal lahir. Nah, ini perkiraan saya untuk tahun ini rata-rata kelahiran tahun 2005. Ini saya masukkan ya, sudah. Ini hanya sebagai contoh ya, nanti silahkan dimasukkan tahun lahirnya, tanggal lahirnya sendiri. Kemudian alamat siswa, alamat kamu di mana, silahkan diketikkan dengan lengkap alamat kamu. Ini saya masukkan alamat saya sebagai contoh. Kebetulan ini saya area Gunung Kidul ini, tapi tidak masalah, silahkan dimasukkan. Yes, masukkan alamatnya, jangan sampai salah ya. Provinsinya masuk di mana, karena saya Gunung Kidul jadi masuk di provinsi DIY. Kemudian kabupaten, maaf, lari-lari, Kabupaten Gunung Kidul, kecamatannya Gedangsari, kelurahannya Serut. Nah, silahkan nanti diisi sesuai alamat kamu masing-masing. RT 28 RW 06. Oke, ini berarti saya masuk di luar provinsi ya. Kalau mendaftar di SMA nanti akan terkena zonasi, karena kita daftar di SMK, jadi ya tidak masalah. Apalagi jalur prestasi, tidak masalah. Selanjutnya adalah nomor telepon ya. Kita masukkan nomor telepon 081567744321. Ini kita masukkan nomor teleponnya. Nanti apabila teman-teman masih bingung, bisa japri saya, WA saya, atau komen-komen di channel saya. Kemudian selanjutnya adalah NIK, nomor induk kependudukan, yaitu NIK sesuai yang ada di KK. Silahkan lihat KK-nya, dilihat NIK-nya berapa, kemudian dimasukkan di sini. Ini saya masukkan NIK saya ya, seperti ini ya. Kemudian tanggal KK, tanggal KK itu yang ada di posisi pojok bawah dekat dengan tanda tangan Dukcapil itu. Silahkan dicari tanggal KK-nya, tanggal KK diterbitkannya, silahkan dimasukkan sesuai yang ada di KK. Kemudian status miskinnya,
silahkan diisi, masuk di PDD atau KIP atau PKH. Kalau saya isi bukan siswa miskin. Pindahan atau bukan, saya bukan. Domisilinya sesuai KK ya, nanti silahkan diisi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kemudian putra-putri tenaga medis atau bukan ya, kalau saya jelas bukan. Apabila nanti kamu pilih ya, nanti otomatis akan diminta untuk mengisi nomor surat keterangan dari rumah sakit atau tempat bapak ibu Anda bekerja. Itu kalau kamu anak dari tenaga medis yang menangani virus corona. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita masukkan nomor KK. Silakan dilihat KK-nya lagi, kita masukkan nomor KK-nya. Ya, kacau ya. Sudah, KK-nya dimasukkan. Kemudian adalah biaya pemeriksaan kesehatan. Silahkan diisi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kamu plus atau minus silahkan diisi. Apabila tidak plus tidak minus berarti diisi dengan 0. Entah silindris ya atau tidak, entah warna iya atau tidak, diisi sesuai dengan kondisi kamu. Pendengaran punya gangguan atau tidak, gigi, mulut punya gangguan atau tidak, silahkan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian nilai rata-rata raport silahkan diisi nilai sesuai yang ada di raport. Nah, untuk nilai di sini kita isi dengan nilai puluhan. Apabila di raport nilainya ratusan, berarti kita konversi ke nilai puluhan. Misal di sini nilainya adalah 87, berarti kita ganti dengan 8,7. Misalnya 68, berarti kita 6,8. Dan selanjutnya 70 misal, berarti kita konversi menjadi 7,0 atau 7 saja. Selanjutnya nah, seperti ini ya. Ya, ini nilainya itu puluhan ya, puluhan. Selanjutnya adalah nilai kejuaraan. Apabila kamu memiliki prestasi, silahkan dimasukkan nilai kejuaraannya ya, juara 1, juara 3 atau juara 4 dan seterusnya. Silahkan dipilih. Apabila tidak ya silahkan pilih tidak. Juara 2 tidak, juara 3 tidak, juara 4 juga tidak, juara 5 juga tidak. Selanjutnya klik lanjutkan. Nah, kalau sudah, ini adalah data kita. Silahkan dicek lagi dari NISN, kemudian asal sekolah kita, tahun lulus kita benar atau tidak, asal sekolah kita benar atau tidak, alamat kita benar atau tidak, tanggal lahir kita benar atau tidak. Silahkan dicek lagi, dicek ulang lagi. Nomor KK lagi, nomor telepon juga silahkan dicek lagi, dan semuanya data silahkan dicek. Kalau sudah, beri tanda centang setuju dengan pernyataan di atas. Jadi apabila kamu sudah menyentang tanda setuju, berarti Anda telah menyatakan bahwa data-data yang Anda berikan itu benar-benar apa adanya, bukan rekayasa, bukan kebohongan. Itu apabila terjadi nanti ternyata kok data yang diberikan palsu, maka bisa ditindak secara hukum. Jadi harap hati-hati ya, perhatikan benar datanya. Kalau sudah oke, silahkan beri tanda centang pada setuju dengan pernyataan di atas, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah itu selesai. Terima kasih, persajuan akun online Anda sudah selesai. Berarti kita sudah memiliki akun ini. Nomor peserta, silahkan dicatat untuk nomor peserta dan juga kode verifikasinya atau token ya. Ini kita diminta untuk cetak bukti ajuan akun. Silahkan dicetak, kemudian dicatat, jangan lupa, karena nanti akan kita gunakan untuk aktivasi akun atau aktivasi untuk pendaftaran di PPDB selanjutnya. Oke, silahkan ambil kertas, dicatat. Nomor peserta yaitu 84000000. Ini 157, ini punya saya.
nanti punya kalian akan berbeda-beda. Untuk tokennya 370803 ya. Kalau sudah dicatat silahkan di download bukti pendaftarannya dan disimpan di HP kalian. Pastikan kamu tahu posisi penyimpanannya di mana, sehingga ketika nanti kita membutuhkan harus dibuka lagi, kamu bisa tahu posisinya ada di mana. Ini saya simpan di download, kemudian klik selesai. Oke, sudah selesai. Itu tadi adalah proses untuk pembuatan atau pengajuan akun baru untuk pendaftaran peserta didik baru di situs demo. Nanti di situs resmi juga sama seperti ini, sama persis. Selanjutnya adalah proses aktivasi. Jadi setelah pengajuan akun, yang harus kita lakukan adalah aktivasi. Terus caranya aktivasi bagaimana? Ya, kita berarti harus memilih. Kalau sudah memiliki akun, kita bisa memilih jalur mana yang akan kita gunakan, afirmasikah atau prestasikah. Tadi kita gunakan jalur prestasi, coba kita pilih jalur prestasi ya, seperti ini. Kemudian di sini ada dua tombol, cara baru melakukan ajuan akun. Ini melakukan ajuan akun yang pertama tadi yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivasi akun. Nah, ini silahkan diklik melakukan aktivasi akun ya, seperti ini. Perhatikan betul-betul langkah-langkah melakukan pendaftarannya udah ada keterangannya, kamu tinggal mengikutinya saja. Kita klik login ya. Nah, di sini bukan terus kita login karena diminta nomor peserta dan juga password, sedangkan kita belum membuat password. Silahkan diklik aktivasi akun yang ada di paling bawah, tombol warna kuning, aktivasi akun. Nah, kalau sudah, berarti kita masukkan nomor pesertanya yang sudah kita catat tadi, yaitu 84 ya. Kemudian 157 ini peserta saya tadi ya. Kemudian kita masukkan tokennya, token 370803. Nah, tokennya sudah saya masukkan. Kemudian email digunakan untuk mereset password atau sandi apabila kita lupa. Nah, yang memiliki email silahkan diisi. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, ini tidak wajib. Tapi saya sarankan untuk mengisi alamat email. Jadi ketika kita lupa sandi, kita bisa meresetnya ulang. Seperti itu. Selanjutnya kita masukkan kode keamanannya 9416, kemudian cari akun. Nah, ini akun saya sudah ketemu, atas nama Wawan Trianto, sekolah SMP Negeri 1 Gantiwarna. Kemudian kita masukkan sandi atau passwordnya. Nah, dalam pembuatan password ini harus menggunakan kombinasi angka dan huruf. Ini perhatikan, kombinasi angka dan huruf. Jadi kalau apabila angka saja seperti ini, misalnya angka saja, nah ini kurang kuat, jadi akan ditolak. Jadi kita harus menggunakan kombinasi angka dan huruf ya, seperti ini ya. Silahkan masukkan kombinasi angka dan huruf sebagai sandi, dan silahkan diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Oke, kalau sudah, klik aktivasi akun. Nah, aktivasi akun telah berhasil, berarti sudah, oke, kita sudah selesai aktivasi akun. Berarti selanjutnya adalah pendaftaran. Nah, dalam pendaftaran ini kita harus mengupload atau mengupload berkas. Ini kelengkapan berkas ya, yaitu fakta integritas atau pernyataan integritas data, yaitu menyatakan bahwa data yang akan kita isikan itu benar-benar data yang asli atau bukan tipu-tipu, seperti itu. Silahkan surat pernyataan yang sudah dibuat dengan format yang sudah diberikan contoh oleh sekolah itu silahkan difoto, kemudian diupload di sini ya, difoto
diupload di sini. Ini sebagai contoh saja, sebagai contoh ya, seperti ini surat kenyataannya. Nah, ini sebagai contoh ya, silahkan diupload. Nah, berkas berhasil disimpan, berarti sudah selesai. Kita kembali ke beranda, sudah selesai ini. Kemudian pilih sekolah, pilih sekolah. Oke, berarti tugas kita adalah selanjutnya, nah ini memilih sekolah. Karena ini tingkat SMK, berarti kita harus memastikan kembali tentang kesehatan kita. Pertama, apakah plus atau minus mata kita? Jika tidak, pilih 0. Silindris atau tidak, ada warna atau tidak, gangguan pendengaran iya atau tidak, mulut dan gigi atau tidak, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, silahkan klik lanjutkan. Selanjutnya di sini sudah selesai ya, pilih sekolah yang Anda inginkan. Nah, untuk mempercepat pencarian, ketikkan alamat kecamatannya. Di sini kita masukkan SMK Negeri 1 Gantiwarna. Jurusan yang kalian minati apa? Misalnya TKJ, TKR, atau busana, atau multimedia. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh saya pilih TKJ. Ini yang pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua. Oke, pada saat pemilihan ini kita bisa memasukkan 3 pilihan ya. Ini misal di pilihan pertama saya tidak diterima, berarti pilihan kedua saya kemana ya, misalnya saya masuk di TKR seperti ini, atau sebaliknya ya, pilihan pertama TKR, kalau tidak diterima masuk ke TKJ, itu juga tidak masalah. Nih pilihan yang ketiga misalnya di tata busana. Nah, seperti ini. Jadi nanti silahkan dipilih untuk jurusannya yang sesuai. Pilihan pertama kamu apa? TKR, TKJ, tata busana, atau multimedia ya. Silahkan dipilih sesuai dengan jurusan yang kalian minati, kemudian klik lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai, silahkan klik centang lagi ya, sebagai persetujuan, pernyataan persetujuan bahwa data yang kamu berikan ini benar. Kita klik lanjutkan lagi. Udah selesai, ini proses pendaftaran sudah selesai. Selanjutnya adalah kita mencetak bukti pendaftaran ya. Nah, seperti ini. Ini adalah bukti pendaftaran. Silahkan diingat-ingat ya, nomor pesertanya, nilai rata-rata kamu berapa. Tugas kita selanjutnya yaitu memantau web PPDB Jateng, posisi kita ada di mana. Apabila nilai rata-rata kita bagus, berarti kita akan di posisi atas. Tapi apabila nilai rata-rata kita jelek, nanti akan di posisi bawah dan akan tergeser dengan nilai yang lebih baik. Jadi silahkan dipantau terus apakah kita bisa diterima di sekolah pilihan kita atau tidak. Itu bisa langsung dipantau dari web PPDB seperti itu. Apabila nanti ternyata kok kita tergeser, langsung saja untuk berpindah jurusan atau cabut untuk berganti jurusan atau ke sekolah yang lain. Mungkin untuk sementara ini ya, tutorial atau cara pendaftaran di SMK area Jawa Tengah ya, dengan jalur prestasi. Untuk jalur afirmasi hampir sama, yang membedakan adalah kita harus mengupload surat pernyataan fakta integritas, pernyataan data benar, dan juga mengupload surat keterangan dari dinas terkait bahwa kita adalah anak dari dokter atau tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja menangani virus corona atau COVID-19. Seperti itu. Jadi secara garis besar cara pendaftarannya sama. Selamat mencoba, silahkan dicoba-coba. Alamat web demonya tadi seperti itu ya. Untuk hari H pendaftaran silahkan menggunakan alamat yang resmi, yaitu ppdb.jatengprof.go.id. Saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan komen-komen
tinggalkan komen di situ, atau WA saya juga tidak masalah, atau tanya-tanya kepada Bapak Ibu guru yang sudah ada di grup ya, terutama untuk di SMK Negeri 1 Gantuwarno sudah dibuatkan grup. Jadi silahkan tanya-tanya di situ. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.